Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Trisna Pratiwi Hasibuan, NIM 0306212189. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai motivasi dalam lembaga pendidikan. Di mana motivasi dalam lembaga pendidikan ini itu terbagi menjadi 3 teori. Di mana teori yang pertama yaitu ada teori klasik, teori yang kedua yaitu teori Abraham Maslow, dan teori yang ketiga yaitu teori XY atau yang biasa disebut dengan teori McGraw-Hill. Nah, teori yang pertama yaitu teori klasik, di mana teori klasik ataupun teori kebutuhan tunggal ini yaitu suatu motivasi para pekerja yang hanya untuk dapat memenuhi kebutuhan dan juga kepuasan biologisnya. Di mana teori klasik ini yaitu karyawan ataupun pekerja ini akan bekerja secara giat jika mereka itu mendapatkan suatu imbalan berupa materi atau yang biasa kita sebut dengan uang gitu kan, yang berkaitan dengan tugas-tugas mereka. Nah, dengan demikian manajer ataupun atasan gitu kan itu akan menentukan bagaimana tugas itu dikerjakan dengan menggunakan sistem intensif untuk memotivasi para pekerja tadi. Nah, dari adanya intensif ini maka satu karyawan ataupun satu pekerja itu nantinya akan lebih giat lagi dalam bekerja begitu. Nah, teori yang kedua yaitu teori Abraham Maslow, di mana teori Abraham Maslow ini merupakan teori psikologi yang menjelaskan bahwa motivasi seseorang ini muncul dari kebutuhan-kebutuhan yang harus dipenuhi. Nah, teori ini itu menggambarkan kebutuhan manusia dalam 5 tingkatan hierarki. Nah, yang pertama yaitu adalah kebutuhan fisiologis, contohnya kebutuhan makan, minum, pakaian, dan lain sebagainya. Nah, di sini dalam dunia pendidikan itu akan membutuhkan kebutuhan dari fisiknya gitu kan, baik itu tadi dari makanan, pakaian, minuman, tempat tinggal, dan lain sebagainya. Nah, setelah itu yang kedua ada kebutuhan keamanan, di mana mereka nantinya akan merasa aman di tempat kerjanya mereka. Nah, yang ketiga yaitu adanya kebutuhan sosial, di mana dari lingkungan gitu kan. Sosial itu kan yang kita ketahui bahwasanya dari lingkungan. Jadi mereka itu merasa setelah kebutuhan mereka itu terpenuhi, lalu mereka juga merasa aman di lingkungan kerjanya. Nah, selanjutnya yaitu mereka juga sosial, interaksi dari karyawan kepada atasan itu istilahnya baiklah gitu istilahnya kan. Nah, lalu yang keempat setelah dari dia mendapatkan kebutuhan sosial maka dia juga mendapatkan penghargaan, di mana misalnya satu karyawan ini ingin diapresiasi oleh atasannya gitu apabila dia dapat bekerja secara optimal begitu. Nah, kebutuhan yang terakhir yaitu kebutuhan aktualisasi diri. Selanjutnya, yang ketiga ada teori dari McGraw-Hill ataupun yang biasa disebut dengan teori X dan Y, di mana yang tadi setelah saya katakan bahwasanya teori ini itu terdiri dari 2 teori juga gitu kan, yaitu terdiri dari teori X dan juga teori Y yang mengusulkan bahwa ada 2 jenis manajer berdasarkan pandangan terhadap karyawan. Nah, adapun teori X ini berpandangan bahwa seseorang itu berperilaku negatif. Nah, sedangkan dari teori Y yaitu dia berpandangan bahwa seseorang itu berperilaku positif. Jadi teori X itu berpandangan bahwa seseorang itu perilakunya itu tidak baik gitu kan, maksudnya ya kurang baik lah gitu kan, lebih mengarah ke sisi yang negatifnya. Sedangkan untuk yang teori Y-nya itu lebih berpandangan kepada sisi yang lebih positifnya begitu. Nah, sekian yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.